Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan seperti yang Anda lihat di layar monitor Anda, Anda pasti melihat ini ya, gurun pasir, hawa yang panas, tandus, dan sebagainya. Ya, kali ini saya akan membahas tentang sebuah negara yang memang mayoritas ya tempatnya itu di gurun pasir. Nah, ini dia Mesir. Nah, Mesir ini merupakan sebuah tempat yang bisa dikatakan memiliki peradaban tinggi ya, peradaban kuno, yaitu Mesir kuno dengan budaya ini ya, yang berasal dari ya semacam inilah kayak kerajaan gitu ya, kerajaannya Fir'aun. Nah, waktu itu memang peradabannya itu cukup tinggi dan berpengaruh di wilayah sampai ke Eropa, termasuk juga ke Timur Tengah. Nah, saya nggak akan ngobrolin tentang peradaban kunonya Mesir ya, tapi saya akan membahas tentang sebuah universitas yang bisa dikatakan universitas tertua di dunia. Oke, ini dia ya, Universitas Al-Azhar. Mungkin udah pada tahu ya, atau pernah mendengar nama universitas tersebut. Nah, umat Islam memang sangat mencintai ilmu ya pada waktu itu, dan Universitas Al-Azhar di Mesir adalah salah satu buktinya. Nah, salah satu sentra pendidikan Islam itu berada di Kairo, Mesir, yang namanya adalah Universitas Al-Azhar. Dan kalau Anda mungkin tahu ya, ternyata Al-Azhar ini adalah sebuah perguruan tinggi tertua dan terkemuka di dunia. Selain itu, juga meluluskan banyak ulama terkemuka di dunia Islam yang sudah tidak terhitung jumlahnya ya. Pada mulanya, Universitas Al-Azhar cuma sebuah masjid ya. Nah, ini diprakarsai sama seorang komandan pasukan perang dinasti Fatimiyah yang waktu itu sedang berkuasa di Mesir. Dan memang pada saat pemerintahan dinasti Fatimiyah memang nggak terlalu banyak dukungan dari masyarakat di sana, karena aliran yang dianut oleh dinasti ini adalah Syiah yang bertolak belakang dengan yang beredar pada waktu itu di Mesir, yaitu Sunni hingga sekarang ya. Nah, akhirnya dia membentuk sebuah penguasanya membentuk sebuah pasukan yang pasukannya itu terdiri dari para budak. Nah, ini salah satunya Jauhar Sikili yang pertama kali menggagas berdirinya Masjid Al-Azhar ya. Jadi seorang budak yang juga dia adalah komandan pasukan perang dari dinasti Fatimiyah. Nah, masjid ini kemudian dibangun selama 2 tahun, yang dimulai pada tahun 970 Masehi ya, atau 358 Hijriah. Nah, selesainya itu 2 tahun kemudian pada tahun 972 Masehi. Nah, pada tahun itu juga sholat Jumat pertama kali dilakukan di masjid yang akhirnya menjadi sejarah dunia itu. Dan kemudian menurut catatan sejarah, Al-Azhar adalah masjid pertama yang dibangun di Kairo dan yang keempat di Mesir. Awalnya sih dibangun untuk menyebarkan doktrin Syiah yang memang waktu itu berkuasa di Mesir ya, yaitu dinasti Fatimiyah. Nah, Kairo sendiri adalah kota yang keempat yang dibangun di Mesir setelah Al-Fustat oleh Amir bin Al-Ash pada tahun 641 Masehi, kemudian Al-Azhar oleh Saleh bin Ali pada tahun 751, dan Al-Qatai oleh Ahmad bin Tulun ya pada tahun 870 Masehi. Nah, para ulama sejarah ini punya pandangan yang berbeda ya tentang asal-usul penamaan dari Al-Azhar. Ada yang mengatakan bahwa nama itu diambil dari kegemilangan kota Kairo yang
memang dikelilingi oleh bangunan-bangunan yang megah ya. Sebagian lagi percaya bahwa nama Al-Azhar diambil dari status masjid yang berkembang menjadi sebuah sentra Islam. Sementara yang lain ada yang mengatakan bahwa nama masjid itu diambil dari nama putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra, sebagai tanda kemuliaan dan kecintaan masyarakat dan para pemimpin dinasti Fatimiyah padanya. Nah, pada perjalanannya masjid ini mengalami perubahan ya, bangunan utamanya oleh Jauhar As-Sikili. Nah, ini masih dari dinasti Fatimiyah. Dan pada masjid tersebut dibentuk gaya Fatimiyah yang unik. Bagian ini terdiri dari 76 kolom batu pualam berwarna putih. Di belakang mihrab kemudian dinasti Utsmaniyah ini ya, yang kemudian menguasai Mesir ya. Ini menambah 50 buah kolom atau tiang batu marmer yang berkilau. Sementara itu Sultan Mamluk yang berasal dari budak yang berkuasa kemudian ini melakukan renovasi dan penambahan lagi pada Masjid Al-Azhar ya. Nah, pada abad ke-14 barulah ditambahkan sebuah sentra pendidikan Islam yang namanya Madrasah At-Taibarsi atas prakarsa Pangeran Alauddin At-Taibarsi. Nah, sekolah ini sendiri mendapat perhatian serius ya. Jadi sangat istimewa seperti harta karun pada masa kekuasaan An-Nasir bin Qalawun. Nah, madrasah lain yang bernama Al-Aqbagawi kemudian juga dibangun di kompleks Masjid Al-Azhar ya. Nah, baik At-Taibarsi maupun Al-Aqbagawi ini sama-sama mengajarkan hukum-hukum Islam. Setelah itu baru madrasah ketiga didirikan atau dibangun oleh Jauhar Al-Konkobai. Nah, pada masa kekuasaan Sultan Mamluk dilakukan proyek renovasi besar-besaran pada kompleks Masjid Al-Azhar. Di antaranya adalah membangun pavilion sebagai tempat penginapan bagi para pelajar ya. Nah, penginapan ini sendiri diberikan untuk jangka waktu 4 bulan bagi para pelajar. Nah, setiap distrik di negeri Mesir dan juga negeri-negeri Islam mendapat jatah penginapan di pavilion tersebut ya. Nah, proyek renovasi akhirnya mencakup penambahan area seluas 3.300 meter persegi sehingga total areanya itu jadi 7.800 meter persegi dan menampung 20.000 orang jamaah sholat. Nah, nggak diragukan lagi kalau proyek renovasi yang besar-besaran telah mengubah statusnya status masjid menjadi sebuah sentra Islam yang terkenal dan menjadikan Mesir sebagai negara yang terkemuka di seantero dunia. Nah, ketika dinasti Utsmaniyah yang berpusat di Turki atau Turki Ottoman, nah ini memegang tampuk kekhalifahan di Turki ya, atau di dunia Islam juga, renovasi besar-besaran kembali dilakukan di sini dengan penambahan sana sini di masjid tersebut ya. Nah, kemudian pada masa dinasti Fatimiyah sebelumnya ya, ini Al-Azhar pernah menjadi bagian dari kehidupan intelektual. Selain acara kaji-kajian rutin, nah ini pendidikan akhlak bagi kaum wanita juga diadakan di sana. Al-Azhar juga menjadi kantor resmi para hakim dan para akuntan pemerintah selama hampir 2 abad. Nah, kejayaan Al-Azhar bertambah terutama setelah menurunnya prestasi sentra pendidikan Islam yang ada di Baghdad, yaitu di Kekhalifahan Abbasiyah dan juga di Andalusia yaitu Kekhalifahan Umayyah ya. Nah, pada tahun 1160-an kekuasaan dinasti Syiah Fatimiyah kemudian akhirnya runtuh ya, digantikan dengan kekuasaan kaum Sunni di bawah pemerintahan Saladin ya. Nah, kemudian waktu itu subsidinya itu ya jelasnya terhenti karena memang alirannya berbeda ya antara Syiah dan Sunni ya. Tapi untungnya pemerintah pada masa ini ya, Kesultanan Mamluk berkuasa, berbagai pembangunan dan juga beasiswa kembali mengalir ya.
Jadi ketika pasukan Mongol menyerang Asia Tengah dan menghancurkan pusat-pusat kebudayaan Islam yang ada di daerah, termasuk juga di daerah Baghdad ya, dan kemudian hancurnya juga Andalusia oleh orang-orang Eropa, Al-Azhar akhirnya menjadi satu-satunya pusat pendidikan bagi para ulama dan intelektual muslim yang terusir dari negara asal mereka. Nah, para pelajar inilah yang kemudian berjasa mengharumkan nama Al-Azhar sepanjang abad ke-8 dan 9 Hijriah atau abad ke-14 dan 15 Masehi. Nah, selain mengembangkan ilmu agama, para ulama dan intelektual juga mengembangkan pengetahuan di bidang yang lainnya ya, di luar agama, yaitu kedokteran, ada juga matematika, ada astronomi, geografi, sejarah, dan juga sains ya. Dan pada masa dinasti Utsmaniyah maksudnya ya, Al-Azhar mampu berdiri sendiri ya, lepas dari subsidi negara. Ini membuktikan bahwa ya sangat mungkin lah ini masyarakat untuk turut serta ya untuk membangun ini ya universitas yang ada di sini. Nah, para pelajar juga mendapat ini ya pelajaran ilmu pengetahuan dan mendapatkan buku-buku pengetahuan secara cuma-cuma. Dan ini semakin menarik perhatian ulama dan pelajar untuk bergabung ke Al-Azhar. Akhirnya saking istimewanya Al-Azhar ya, sampai-sampai dinasti Utsmaniyah ini memberikan kebebasan bagi rakyat Mesir untuk memilih sendiri imam besar bagi Al-Azhar tanpa campur tangan khalifah ya yang ada di Turki. Nah, waktu itu Al-Azhar juga sempat terhenti karena adanya ini ya invasi atau penjajahan ya dari Prancis, karena waktu itu diserang ini atau dikuasai oleh pasukan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte ya, pada tahun 1789 Masehi ya, yang mengalahkan Mesir waktu itu. Dan Napoleon juga memiliki jasa sebenarnya ya. Dia juga membentuk dewan yang terdiri dari 9 syekh untuk memerintah Mesir. Kemudian juga saking hormatnya pada ini ya, pada ulamanya juga, akhirnya Al-Azhar ini juga dibiarkan untuk berkembang ya. Tapi ini nggak menghentikan masyarakat Mesir untuk melawan penjajah ya. Kemudian 3 tahun setelah pasukan Prancis keluar dari Mesir, barulah Al-Azhar kembali dibuka. Tapi kelihatannya penguasa Muslim telah kehilangan kejayaannya ya. Dan akhirnya penguasa Muhammad Ali yang menguasai Mesir waktu itu tahun 1805 malah mengirimkan para pelajar Al-Azhar untuk belajar ke Eropa supaya bisa memodernisasi dunia Islam. Meski begitu, tetap aja Al-Azhar menjadi pusat pendidikan yang luar biasa bagi dunia Islam. Jadi gitu ya, itu seputar universitas tertua di dunia, yaitu Universitas Al-Azhar ya. Sekian dulu, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan ini ya bermanfaat bagi Anda semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.